Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Kita bertemu lagi bersama Kak Agung. Di sini Kak Agung akan berkisah tentang Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Adik-adik tahu nggak Raja Fir'aun? Raja yang kaya raya dan kejam serta mengaku sebagai Tuhan. Jadi sejak zaman dahulu sudah ada manusia yang mengaku Tuhan. Dari pasangan Imron dan Yakubat itu adalah orang tua Nabi Musa. Nabi Musa lahir di era Raja Fir'aun. Raja Fir'aun seperti apa? Seperti ini. Aku adalah Fir'aun. Aku adalah raja sekaligus Tuhan yang menguasai bumi. Siapa yang tidak menyembahku, siapa yang tidak beriman kepadaku, ini akan aku sembelih, akan aku tangkap, akan aku penjarakan. Itulah gambaran Raja Fir'aun yang sangat kejam. Suatu ketika di malam yang dingin, Fir'aun bermimpi kerajaannya, kekuasaannya diliputi oleh api yang besar. Tetapi api itu tidak membakar rumah dari Bani Israel, di mana Bani Israel adalah kaum yang paling rendah kastanya di era kekuasaan Fir'aun. Maka dipanggillah ahli sihir, abdinya Fir'aun. Hei penyihir-penyihirku, aku semalam bermimpi ngeri sekali, di mana kekuasaanku, istanaku diliputi oleh api, tapi ada rumah-rumah dari Bani Israel yang tidak tersentuh oleh api. Terjemahkan mimpi itu. Wahai hamba, mimpi itu adalah akhir dari kekuasaanmu, di mana nanti akan lahir dari putra dari kaum Bani Israel yang akan membunuhmu, yang akan menghabisi eramu. Tatkala mendengar tafsir mimpi dari penyihir-penyihir itu, lalu dimunculkanlah titah, dimunculkanlah perintah oleh Fir'aun bahwa siapapun yang melahirkan dari Bani Israel, lahirkan putra-putra, bunuh, diambil. Maka tatkala itu kerajaan dan suasana semakin mencekam, terutama dari keluarga Imron dan Yakubat. Maka diwahyukanlah kepada Yakubat dan Imron, disuruh menghanyutkan Musa kecil ke dalam sungai Nil yang sangat besar dan luas. Keranjang itu dihanyutkan. Dan Yakubat ibunya memerintahkan kepada kakak Musa, kakak perempuannya, untuk mengikutinya. Sampailah keranjang itu di dekat istana dan ditemukan oleh pembantu-pembantu istana. Aisyah, istri Fir'aun, tidak tega untuk membunuh atau membuangnya. Dijadikanlah anak angkat Musa kecil itu. Tetapi Aisyah bingung mencari ibu susu. Dipanggillah ibu-ibu yang pada waktu itu bisa menyusui. Tapi Musa kecil selalu menangis dan menolak. Lalu anak kecil itu, kakaknya Musa, memberitahukan kepada ratu bahwa ada seorang ibu di sana, Yakubat, yang bisa menyusui dan dijadikan ibu susu bagi Musa kecil. Lalu dipanggillah ke istana, seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yakubat, bahwa setelah dihanyutkan ke dalam sungai Nil, Musa kecil akan kembali kepada pangkuanmu. Akhirnya Yakubat, ibu Musa, dijadikan oleh Aisyah menjadi ibu susu. Musa kecil tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat, sehat,
ora teleran, ora gampang loro. Sregep nyambet gawe, sregep ibadah. Ciri-ciri anak yang soleh. Ciri-ciri pemuda dalam pandangan Islam. Enggak males-malesan, enggak rebah-rebahan. Kuat, sregep dalam berkegiatan. Akhirnya Musa yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kasih sayang kedua ibunya, ibu kandung dan ibu angkatnya, menjadi pribadi yang kuat, yang hebat. Apalagi dia termasuk orang yang soleh. Sampai satu perjalanan, Musa yang dewasa melihat kekejaman. Kekejaman siapa? Pasukan-pasukan Fir'aun menganiaya pemuda Bani Israel. Tetapi Musa yang melihat kezaliman itu menegakkan nahi mungkar. Akhirnya dibelalah itu pemuda. Dengan satu pukulan saja pasukan Raja Fir'aun tumbang. Dung, dung, dung. Akhirnya meninggal. Berkat itu Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Fir'aun tidak gentar, tidak terima di mana prajurit kesayangannya dikalahkan oleh Musa. Mengutus bala para tentaranya kejar Musa. Akhirnya demi menyelamatkan dirinya, demi menyelamatkan keimanannya, akhirnya Musa berlari mencari perlindungan, meninggalkan negeri Mesir. Akhirnya Nabi Musa bertemu oleh Nabi Syuaib dan beberapa tahun tinggal dan dijadikanlah guru Syuaib ini. Kemudian Syuaib melihat Musa adalah pribadi yang baik, pribadi ora loyonan, ora ingah-ingi, sregep, soleh. Akhirnya dijodohkan sama Safura, anak dari Syuaib. Menikahlah Musa dengan Safura. Akhirnya mereka hidup berbahagia. Dan di tengah-tengah kebahagiaan itu muncullah rasa rindu Musa terhadap negerinya Mesir, terhadap ibunya yang telah mendidiknya, merawatnya, menyusuinya. Ingat, meskipun sudah mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya Musa meminta izin kepada bapaknya Syuaib, membawa istrinya yang tercinta Safura untuk menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk berdakwah di jalan Allah. Bukan berjalan enggak genah. Akhirnya Musa berdakwah menuju Mesir. Akhirnya dakwah Musa tersebar luas. Dan di sana ada Tuhan Fir'aun tidak terima. Aku Tuhan, kok ada yang berdakwah di sini untuk menyembah selain aku? Akhirnya Fir'aun marah. Kemudian disuruh Musa menghadap. Dan berkat rahmat dan pertolongan Allah, Nabi Musa ingin menghadap Fir'aun. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melapangkan dadanya, memudahkan perkataannya agar perkataannya mudah dimengerti dalam dakwahnya. Akhirnya Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang ngaku-ngaku raja, yang ngaku-ngaku berkuasa, ngaku-ngaku Tuhan lagi. Tuhan kok makan gitu. Akhirnya di hadapan Fir'aun memerintahkan kepada penyihirnya, wahai penyihirku, hadapi itu Nabi Musa itu, ngaku-ngaku punya Tuhan. Akhirnya para penyihir itu mengeluarkan tali-talinya. Tali-tali itu terlempar dan berubah menjadi ular-ular kecil. Ular-ular kecil. Maka dari itu hanya ular kecil. Maka diperintahkanlah Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam untuk melempar tongkatnya. Bukan. Tongkatnya Musa mana adik-adik? Tongkatnya Musa adalah bentar. Angel. Musa. Wah. Akhirnya tongkat itu dilemparkan untuk melawan ular-ular kecil.
Akhirnya tongkatnya Musa itu berubah menjadi ular yang sangat besar, memakan ular-ular kecil. Akhirnya dengan berkat rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dengan mudah mengalahkan sihirnya pengikut Fir'aun. Sampai-sampai penyihir-penyihir itu ada yang beriman dan bertuhan kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Aku mengakui kekalahan dan aku akan menyembah Tuhannya Musa. Gedek Fir'aun. Fir'aun marah. Ini pengikutku, ini abdiku, kok malah beriman kepada Tuhannya Musa. Macam-macam ini. Diperintahkanlah Fir'aun raja yang kuasa, raja yang wibawa, punya kekuasaan. Perintahkan anak buah, kejar itu Musa sampai ketemu, habisi pengikut-pengikutnya. Kemudian para pengawalnya, para prajuritnya, siap Paduka, siap, ayo kita kejar Musa. Kemudian Musa dikejar oleh ribuan pasukan Fir'aun. Dikejarlah itu sampai hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun. Sampai salah satu pengikutnya ada yang berkata kepada Musa, wahai Musa, kita akan tersusul oleh pasukan Fir'aun. Dengan keyakinan yang sangat luar biasa oleh Nabi Musa menjawabnya, tidak, sekali-kali mereka tidak akan menyusul. Sampai terdesak dan tersudut di Laut Merah. Sehingga adik-adik semua, seakan-akan dalam pandangan manusia Musa akan tertangkap. Begitu terpojok, terpepet, akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melemparkan tongkatnya Nabi Musa ke dalam lautan. Biur. Lautan yang semula tenang terbelah. Di tengah-tengahnya ada jalan. Akhirnya tanpa pikir panjang, jalan itu dilewati oleh Musa dan para pengikutnya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, tanpa pikir panjang, pasukan Fir'aun serta Fir'aun turun langsung mengejar Nabi Musa. Ayo kita kejar Musa. Sesampainya Musa di pertengahan laut, Fir'aun dan pasukannya masih mengejar, baru mau masuk jalan. Setelah Musa sampai di ujung, sampai di pinggiran, Fir'aun dan tentaranya di tengah-tengah. Diperintahkanlah oleh Allah untuk memukul lagi tongkatnya dan laut itu bersatu. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Ingin tobat tapi terlambat. Bukan tobat itu ada batas waktunya, tapi nyawa sudah di kerongkongan. Kesimpulannya apa adik-adik? Meskipun kita kaya, kita raja, kita nggak boleh ngaku Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya pangkat, jabatan, kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh memandang manusia harkat martabatnya. Maka dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, jenengan nanti bakal sukses di dunia dan di akhirat. Ukuran bagi seorang muslimin dan muslimat itu sukses adalah bukan PNS, bukan punya Brio, bukan punya motor KLX, tapi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian adik-adik berkisah dari Kak Agung. Sampai bertemu di lain waktu dan kita akan berkisah Nabi dan Rasul lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.